Jumpa lagi dengan Hadi Kreator. Cerita kali ini berjudul Bangku Kosong. Hari ini awal aku masuk sekolah setelah libur panjang. Nama aku Desi. Aku duduk di kelas 1 sekolah menengah atas negeri. Setelah sampai di sekolah, aku berjalan dengan santai melewati koridor ruang kelas yang cukup panjang. Dari kejauhan kulihat anak-anak berkerumun di depan kelas. Aku berlari dan mencari tahu apa yang terjadi. "Ada apa sih?" tanyaku pada teman sekolahku. "Itu, ada yang kesurupan," balasnya. "Kok bisa sih? Atau jangan-jangan dia duduk di bangku kosong depan bangkuku?" tanyaku detail. "Sepertinya gitu Desi," jawab temanku singkat. Tiba-tiba anak yang mengerumuni dia itu serentak terpental. "Kamu hebat banget," teriak salah satu teman laki-lakinya yang tersungkur pada sebuah pot bunga. Temanku pun tiba-tiba pingsan. Anak-anak membawanya ke ruang UKS karena guru belum ada yang berangkat. Berbagai hal aneh selalu terjadi jikalau bangku di depanku ini ada yang menduduki. Sudah beberapa kali kasus seperti ini terjadi. Aku tak habis pikir, kenapa bangku kosong itu selalu membuat masalah. Di saat aku melamunkan perihal bangku ini, tiba-tiba Wati sahabat baikku datang. "Kenapa kamu, Des?" tanyanya sambil menepuk pundakku. Seketika itu aku terperanjat. Aku menatap Desi tajam. Kamu tahu sesuatu tentang bangku ini enggak?" tanyaku serius sambil menunjuk bangku kosong di depanku itu. Desi menatap mataku seakan menyelidik apa yang ada di otakku. Lalu tangannya dilambai-lambaikan tepat di depan mukaku. "Ih, apaan sih kamu, Wat? Nggak jelas banget deh." Ocehku kesal karena Wati seakan meledekku. Aku nggak tahu persis sih, tapi aku pernah dengar cerita orang kalau bangku ini itu bangku kosong. Disebut terlarang karena dulu beberapa tahun yang lalu ada seorang murid perempuan. Dia sangat cantik dan pintar. Lalu di antara teman-temannya ada yang tidak menyukainya. Dan dia akhirnya dibunuh oleh temannya itu. Semua kejadian itu terjadi di bangku ini, ucap Wati panjang lebar. Terus, tanyaku semakin penasaran. "Ya, terus karena murid cantik itu merasa ini bangkunya. Jadi nggak ada seorang pun yang boleh duduk di bangku kosong ini." Jelasnya lagi semakin serius. Sesaat aku menoleh ke seluruh penjuru kelas. Kulihat anak-anak yang lain masih berkerumun menceritakan perihal siswi yang kesurupan pagi tadi. "Ada darah," bisik Wati pada telingaku. "Mana, Wat? Gak ada apa-apa kok," balasku selagi membetulkan kerudung putihku. "Lihat deh, darah itu deh masih segar," tegas Wati ketakutan. Mendadak wajahnya pucat pasi seperti mau pingsan. Aku melihat sekitar bangku kosong itu. Ternyata setelah aku teliti memang ada bercak darah segar di bangku kosong itu. Perasaan tadi bangku itu bersih, kok tiba-tiba ada darah ya? Batinku. Semenjak kejadian itu, kami sering diganggu oleh penunggu bangku kosong itu. Dalam kondisi ini membuat kami menjadi penasaran. Semua hal yang berkaitan dengan bangku kosong itu, kami selidiki satu persatu dengan detail. Hingga pada suatu hari ketika aku sedang belajar di kelas, badanku terasa dingin dan lelah. Seketika itu pula aku melihat kejadian tragis yang menimpa seorang gadis. Mungkin dia adalah pemilik bangku kosong itu. Aku melihat jelas ketika gadis itu sedang duduk membereskan alat tulisnya, dan tiba-tiba muncul seorang yang ingin menghabisinya. Awalnya, dia berusaha berlari dan mencari pertolongan. Namun apa daya, karena kala itu sekolah sudah sepi. Akhirnya ia jatuh tersungkur, dan kepalanya terbentur sudut meja. Tubuhnya terkulai lemah dan hingga meninggal di bangku itu. Orang yang menghabisinya ternyata adalah teman sebangkunya yang iri terhadap dia. Aku tak tega melihat semua ini. Aku menangis seketika melihat peristiwa ngeri ini. Tiba-tiba arwah gadis itu mendekatiku. Aku hampir pingsan dibuatnya.
Aku takut setengah mati, tapi aku juga merasa kasihan. Dan aku tahu tujuan arwah gadis itu mendekatiku adalah untuk meminta bantuanku menemukan jasad dan menguburkannya dengan sewajarnya. Aku menceritakan apa yang kualami siang itu pada sahabatku, Wati. Kami berusaha mencari jasadnya. Seluruh penjuru gudang kami obrak-abrik. Des, lemari itu bukan. Wati menyeretku menuju lemari di pojok pintu. Setelah kami buka, ternyata benar. Di dalamnya ada kerangka manusia yang usang. Kami pun membawanya ke belakang sekolah dan menguburkannya dengan layak. Dan kami pun mendoakannya. Sesaat setelah itu, muncullah gadis yang cantik di depan kami. Dia menggulurkan tangannya pada kami. Dan dia mengucapkan terima kasih karena telah menguburkan jasadnya. Kami pun menjabat tangannya dan tersenyum. Tidak lama kemudian gadis itu menghilang. Setelah kejadian itu kami tidak dihantui arwah bangku kosong itu lagi. Kini bangku itu aman diduduki oleh siapa saja karena arwah gadis itu telah tenang setelah kami menguburkan tengkorak itu tanpa sepengetahuan siapapun sore kemarin di belakang sekolah. Nah, teman-teman, itulah cerita yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.